Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1104 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Cerita dimulai dengan menampilkan Kuma yang sedang melayangkan pukulan ke arah Gorosei Saturn. Pada saat Kuma melancarkan pukulan itu, muncul beberapa kenangan pahit dan memilukan tentang kehidupan Kuma. Setelah itu, saat pukulan Kuma telah semakin dekat sasaran, Saturn masih sempat bertanya kepada Vegapunk apa sebenarnya yang sedang terjadi kepada Kuma sekarang ini. Saturn tak mengerti, karena beberapa hari setelah pasukan revolusi membawa Kuma dari Mary Joyce, sebenarnya Saturn telah mengaktifkan sistem penghancuran diri Kuma. Jika sistem itu bekerja sesuai apa yang Saturn ketahui, maka mustahil Kuma masih bertahan dan bisa datang ke Pulau Egghead. Pukulan Kuma pun mengenai wajah Saturn dengan telak. Pukulan yang Kuma lancarkan itu sangat kuat dan penuh amarah, sehingga sang Gorosei terhempas dan menghantam beberapa bangunan di sana. Apa yang baru saja terjadi jelas menimbulkan kehebohan. Para marinir yang menyaksikan peristiwa itu sangat terkejut karena bisa-bisanya Kuma yang berstatus seorang budak memukul salah seorang kepala pemerintah dunia. Beberapa marinir pun bergegas untuk mencoba mengangkat reruntuhan yang menimpa tubuh Saturn. Berhubung Saturn telah terhempas dan tertimpa reruntuhan, maka Sanji, Franky, Vegapunk, dan Atlas kini sudah bisa bergerak dengan normal. Mereka pun bergegas mendekati Bonnie dan bertanya bagaimana keadaan dari gadis itu sekarang. Kuma juga mendekati Bonnie, kemudian memeluk tubuh gadis itu. Sementara itu, Vegapunk tampak kebingungan dengan situasi yang ada di sana. Dalam hati, dia bertanya-tanya bagaimana Kuma bisa ada di Pulau Egghead. Terungkap bahwa ternyata Vegapunk tidak memprogram tubuh Kuma untuk meledak, walau sistem penghancuran dirinya diaktifkan oleh Gorosei. Sebab Vegapunk tidak tega untuk melakukan hal tersebut. Namun, Vegapunk tetap menanamkan program lain kepada Kuma, yang mana jika sistem penghancuran dirinya diaktifkan, semua fungsi tubuh Kuma akan mati, sehingga Kuma akan menjadi tidak berdaya sama sekali. Jadi, jika Saturn mengaku bahwa dia telah menekan tombol penghancuran diri Kuma, harusnya tubuh Kuma sudah tidak bisa berfungsi lagi. Sangat aneh mengapa Kuma bisa datang ke Pulau Egghead. Lebih aneh lagi, karena Kuma bisa tahu bahwa Bonnie berada di pulau masa depan itu. Menurut Vegapunk, apa yang sedang terjadi hampir melampaui ilmu pengetahuan. Vegapunk kemudian teringat akan ras bucanir. Ras tersebut memiliki suatu kemampuan spesial selain tubuh mereka yang kuat. Vegapunk juga ingat bahwa pada masa lalu ada hal tertentu yang berkaitan dengan ras bucanir. Hanya saja Vegapunk tidak mengatakan apa itu. Ketika Vegapunk sedang bertanya-tanya mengenai keanehan yang berkaitan dengan Kuma, ada panel-panel yang memperlihatkan hal-hal menarik. Ada Kizaru yang tampak lega karena mengira semua sudah berakhir. Ini semakin memperlihatkan keanehan Kizaru karena dia malah merasa lega setelah Kuma meninju Saturn. Dari chapter lalu, Kizaru memang sempat mengucapkan nama Sentomaru dan Bonnie saat masih dalam keadaan setengah pingsan. Itu menandakan bahwa Kizaru sebenarnya peduli kepada mereka. Hanya saja Kizaru terpaksa menghajar mereka karena tuntutan tugas. Jadi, setelah melihat Bonnie selamat dari cengkeraman Saturn, dia refleks menunjukkan ekspresi lega. Sentomaru yang sudah sadar juga senang ketika melihat Kuma datang. Lalu, ada beberapa marinir yang sedang mencari-cari Luffy. Ternyata, Luffy menghilang secara misterius. Dalam chapter lalu, ada makanan-makanan yang secara misterius muncul di dekat Luffy. Kemudian sekarang ini, Luffy menghilang entah kemana. Kedua hal ini pasti saling berhubungan. Ada satu orang yang bisa menjadi dalang di balik semua ini. Dia adalah Karibo. Dia tidak bisa keluar dari Pulau Egghead karena pulau tersebut dikepung oleh angkatan laut. Maka dari itu, Karibo ingin Luffy pulih kembali agar Luffy bisa mengalahkan para musuh dan pergi dengan selamat. Hal itu pun akan membuat Karibo juga bisa meninggalkan Pulau Egghead dengan selamat. Jadi, awalnya Karibo memberi Luffy makanan supaya Luffy bisa pulih kembali. Namun, karena Saturn menyadari itu dan menyuruh para marinir menangkap Luffy, Karibo langsung menyerap Luffy ke dalam dimensi lumpur dan pergi menuju ke tempat aman. Di tempat yang aman itu, Luffy akan bisa makan tanpa gangguan sehingga bisa lekas pulih dan segera beraksi kembali. Setelah itu, Bonnie yang dipeluk oleh Kuma berterima kasih kepada
ayahnya itu. Bonnie sudah melihat isi memori Kuma, sehingga dia tahu tentang kebenaran dan kebaikan Kuma yang begitu luar biasa. Namun, di tengah momen yang hangat dan mengharukan itu, terdengar suara dari reruntuhan, dan terlihat efek petir hitam. Gorosei Saturn telah bangkit kembali. Saturn terlihat dalam kondisi yang mengenaskan karena terluka cukup parah. Satu tanduknya patah dan satu lengannya pun hilang. Namun, sang Gorosei itu menggunakan kekuatan regenerasi untuk memulihkan kembali tubuhnya. Saat menggunakan kekuatan itu, tampak muncul semacam api hitam di bagian tubuhnya yang terluka. Luka Saturn pun seketika langsung sembuh. Bahkan tanduk dan lengannya yang hilang pun tumbuh kembali. Saturn terlihat sangat marah dan melancarkan serangan ke arah Kuma. Kuma telah dalam keadaan yang tidak bisa bergerak, sehingga keberadaannya dan Bonnie kini dalam bahaya. Untung saja Sanji segera bergerak dengan sangat cepat. Dia pun menendang kaki laba-laba Saturn. Dengan tegas Sanji berkata bahwa Saturn tak akan bisa mengganggu Bonnie lagi. Franky pun tidak mau ketinggalan. Dia menembak Saturn dengan Radical Beam sambil berkata bahwa bajak laut topi jerami berutang budi kepada Kuma. Radical Beam Franky menembus tubuh sang Gorosei itu, tapi tentu hal tersebut bukan masalah besar karena Saturn bisa regenerasi. Kemudian, terlihat Kizaru juga sudah bisa bergerak. Dengan cepat, dia menendang Franky sampai terlempar. Sesaat sebelum menyerang, Kizaru berkata bahwa dia ingin melihat sejauh mana mereka sudah berkembang. Kata-kata Kizaru ini tidak seperti orang yang ingin membunuh, tapi lebih keingin mengetes dan melihat perkembangan mereka. Di sisi lain, Atlas sedang mengangkat tubuh Kuma untuk dibawa ke atas. Sementara itu, Kizaru berdiri di depan Saturn. Dia berkata bahwa setelah kedatangan Kuma, maka sudah ada semakin banyak pengganggu yang ada di sana. Menurut Kizaru, ini harus segera diakhiri. Vegapunk pun marah kepada Kizaru dan berkata bahwa Kizaru pria menyedihkan yang tidak punya hati. Kizaru merespon itu dengan berkata bahwa seharusnya dia membawa kacamata yang lebih gelap agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Mungkin Kizaru ingin menangis atau Kizaru hanya malu dengan kelakuannya sendiri. Karakter Kizaru ini memang agak sulit untuk dipahami, tapi dari banyaknya kejanggalan dari perilakunya, masih ada kemungkinan dia berkhianat kepada Saturn. Melihat kondisi sekarang ini, akan ada pertarungan singkat antara Sanji dan Franky melawan Kizaru. Dalam keadaan genting pada pertarungan itu, Sanji bisa saja membangkitkan kekuatan baru dari tubuh exoskeletonnya. Saturn yang juga melihat hal tersebut mungkin akan tertarik dengan cara kerja tubuh Sanji, karena Saturn sendiri merupakan seorang ilmuwan. Setelah itu, diketahui bahwa Saturn telah mengaktifkan Buster Call, sehingga kapal-kapal angkatan laut bersiap untuk menyerang Pulau Egghead. Pada panel terakhir, Saturn berkata bahwa di pulau itu ada pengkhianat yang mempelajari kebenaran dunia yang tentu merujuk kepada Vegapunk. Lalu, ada seseorang dari ras yang seharusnya sudah punah yang merujuk kepada Kuma. Dan ada juga orang yang telah membangkitkan kekuatan dewa yang merujuk kepada Luffy. Menurut Saturn, pulau itu sudah terinfeksi dan pantas untuk dihancurkan. Keadaan di sana benar-benar sangat buruk bagi kubu Luffy. Nah, itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1104. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.